Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur kita boleh ada kembali di rumah Tuhan. Kita tahu bahwa ini bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semata-mata hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Sebelum kita memulaikan ibadah pagi hari ini, mari tutup mata dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia yang Engkau masih berikan bagi kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai pagi hari ini, kami menyadari dan kami mau nyatakan bahwa ini semua hanya oleh karena kemurahan-Mu. Ini semua hanya oleh karena kasih karunia-Mu bagi kami Tuhan. Tidak ada yang dapat kami balas kebaikan-Mu Tuhan, selain dengan kami datang di hadirat Tuhan. Kami naikkan pujian penyembahan kami yang tulus dari hati kami. Biarlah Engkau disenangkan lewat setiap pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu. Pagi hari ini Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak kami sembah. Engkaulah yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Oh haleluya. Sekali lagi katakan glory haleluya. Glory haleluya. Oh glory haleluya.
hidup. Bahkan sakit penyakit akan pulang dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Haleluya, haleluya, glory, haleluya. Amin Tuhan. Ya Yesus, sekali lagi katakan dengan iman. Haleluya. Tinggikan pagi hari ini Tuhan. Glory, haleluya. Mari katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Sama-sama Tuhan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Amen. Haleluya.
memuji, membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Yang percaya bahwa sukacita kita hanya ada di dalam Tuhan, boleh lambaikan tangan. Yang bersukacita pagi hari ini boleh lambaikan tangan. Yang percaya dan yakin bahwa kita pulang dari tempat ini, sukacita dari Allah akan tetap terus ada dan bertambah di dalam kita. Katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya Tuhan. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, haleluya, dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sama-sama katakan, sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan, mari saya dan kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Haleluya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang mari bergoyang bersuka bagi Tuhan. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat sukacita. Sukacita pujian di rumah-rumah. Amin Tuhan. Tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan sukacita. Haleluya. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Haleluya. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, dan bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah. Haleluya. Amin. Di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita. Mari jemaat Tuhan saja katakan pujian ini. Amin. Sekali lagi. Sekali lagi. Haleluya. Sukacita di rumah-rumah. Bergembira semua. Tuhan melawat sukacita. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan.
dipersilakan duduk kembali. Yang percaya bahwa kita adalah umat-umat yang telah dipilih Allah, lambaikan tangan sekali lagi. Haleluya. Amin. Kita dipilih dari segala bangsa. Haleluya, haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Kita adalah umat yang lebih dari pemenang. Ya, amin Tuhan. Dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya. Haleluya. Dan dikuduskannya, bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Mari sama-sama katakan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami ya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Amin Tuhan. Kita dipilih dan dikuduskannya, bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dari Tuhan. Oh, haleluya. Amin Tuhan. Terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian. Mari sehingga kita semua bangkit berdiri. Kemuliaan, haleluya. Dan hormat kami, Amin Tuhan. terimalah sembah kami, Pujian kami. Sekali lagi katakan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan, haleluya, dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan hanya untuk Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ada di tempat ini Tuhan. Untuk itu kami tetap bersuka cita. Kami tetap akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sebab itulah yang Engkau mau bagi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa kau mendengar seruan hatiku. Amin. Tak pernah kau lepaskan dari kasih. Amin. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan Tuhan, tak pernah Kau lepaskan. Amin. Dari kasih lewat lembah gelap, Kau tetap ada di sana Tuhan. Tak pernah Engkau meninggalkan kami Tuhan. Oh, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi.
Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang, mari dengan sungguh-sungguh angkat tangan kananmu dan katakan mengalir kuasa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Haleluya, haleluya. Yang terluka, bukan tenang, bersama mengalir kuasa. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang, bersama-Mu Bapa. Bukan tenang, bersama-Mu Bapa. Bukan tenang, bersama-Mu Bapa. Haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam-Mu kami mendapatkan sukacita baru Tuhan. Di dalam Tuhan kami mendapatkan kekuatan baru ya Bapa. Mampukan kami untuk kami mampu bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya setiap pujian yang telah kami naikkan semuanya telah berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan disenangkan lewat setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi kami semua yang ada. Kami percaya Tuhan firman yang datang bagi kami pagi hari ini tidak ada yang kebetulan. Inilah pesan dari isi hati-Mu ya Tuhan. Biarlah kami mau terima dengan penuh ucapan syukur dan mampukanlah kami untuk melakukan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu, hikmat pengurapan Allah menjadi bagian hamba-Mu. Sampaikanlah apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kasih anugerahnya menyertai setiap hidup orang percaya, termasuk seluruh jemaat Alfa Omega pagi ini. 13 hari lagi kita akan tinggalkan tahun 2022, masuk mengawali tahun 2023. Banyak hal kita tidak mengerti apa yang akan terjadi di tahun 2023. Banyak orang memprediksi tahun 2023 adalah tahun yang sulit. Akan terjadi resesi global di mana-mana. Tapi saudara tahu, Allah kita tetap Allah yang luar biasa. Firman-Nya tetap tergenapi dan tidak pernah berubah oleh keadaan dunia ini. Dan kita harus percaya bahwa Allah selalu melakukan sesuatu yang ajaib bagi kita semua. Terbukti saya sendiri mengalami satu anugerah Tuhan yang luar biasa. 3 hari yang lalu Allah tambahkan usia 1 tahun lagi kepada saya pribadi. Menginjak masa usia anugerah. Tapi saya masih boleh tetap melayani pekerjaan Tuhan. Saya tahu bahwa Allah yang saya panggil, Allah tidak pernah meninggalkan hidupku. Dalam situasi dan kondisi apapun, Allah selalu setiap hari menyatakan mujizat
bagi hidupku. Saya ingin memuliakan Tuhan sebelum kita mendengar apa arti ucapan syukur mendatangkan berkat. Artinya setiap hari Dia akan menyatakan mujizatnya bagi kita kalau kita bisa tetap mengucap syukur. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Mari kita semua sama-sama menyanyi. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidup. Mari kita bangkit berdiri, katakan aku percaya ada mujizat. Kalau saudara yakin menyanyi dengan iman, saat engkau memuliakan Tuhan, mujizat itu pasti terjadi. Saat ada di dalam ruangan ini, engkau dipulihkan, engkau disembuhkan, engkau diberkati. Karena perjanjian firman-Nya tidak pernah berubah. Sekali lagi dengan iman katakan, aku percaya ada mujizat. Kalau saudara yakin, angkat tanganmu menyembah Tuhan. Dia ada di sini, Dia sedang melepas anugerah dan berkat. 13 hari lagi kita tinggalkan tahun ini, kita tetap diiringi dengan mujizat Allah. Amin. Sekali lagi dengan iman, aku percaya ada mujizat. Yes Lord, aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Katakan dengan iman. Yang sakit katakan dengan iman, aku sembuh. Yang menghadapi jalan buntu katakan dengan iman, aku dibebaskan, diberikan jalan keluar. Nyatakan hari ini kepada Tuhan yang ajaib, Dia akan melepas anugerah dan berkat. Sekali lagi katakan, aku percaya akan terjadi mujizat. Ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi, aku percaya. Ada apa saudara? Ada mujizat. Berikan kemuliaan bagi Allah. Silakan duduk. Ucapan syukur mendatangkan berkat. Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dengan doa dan permohonan dengan
ucapan syukur. Allah minta jemaat Alfa Omega dan setiap pembaca online yang mendengarkan berita firman Allah pagi ini untuk mengisi hari-hari dengan tidak memiliki rasa khawatir yang berlebihan. Jangan sampai hari-hari yang kita lalui kita ada di dalam zona kekhawatiran. Sebab Allah berkata, nyatakanlah itu dalam doa dan permohonanmu dengan ucapan syukur. Allah minta kita memiliki satu pandangan iman untuk melampaui segala kesulitan yang kita hadapi dan kita mendapatkan jawaban dari Allah. Saudara, orang yang berbahagia itu bukanlah orang yang hebat dalam segala hal. Persepsi dunia berkata orang yang hebat, orang yang berbahagia adalah orang yang hebat. Punya kedudukan yang bagus, punya kekayaan yang bagus, punya prestasi yang bagus. Itu dunia. Tetapi firman Allah berkata orang yang berbahagia adalah orang yang hidupnya dalam hidup ini bisa mengucap syukur. Kalau hari ini Tuhan berikan kesehatan bagi kita, apapun bentuknya kesehatan itu, ucapkan syukur. Mungkin kondisi kesehatan kita kurang bagus, ucapkan syukur. Mungkin kita sedang ada di satu pendidikan yang gak bagus. Kita dilahirkan dari keluarga sederhana, tidak bisa meraih jenjang pendidikan yang tinggi. Apapun keadaanmu, mungkin kau hanya lulusan SLTP atau sekolah dasar. Jangan pesimis, ucapkan syukur. Mungkin engkau ada di keluarga yang tidak bagus, jangan engkau berontak dan engkau menyalahkan Allah. Ucapkan syukur, engkau ada di keluarga yang bagaimanapun. Kalau mungkin engkau ada di sebuah pelayanan yang sederhana. Mungkin engkau ada di pelayanan di sebuah desa yang secara akal tidak mungkin engkau bisa berada di dalam zona yang nyaman. Tuhan ingin juga kita selalu mengucap syukur. Kalau kita bisa mengucap syukur, otomatis kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Sekarang kita akan melihat bagaimana caranya menjadi orang yang berbahagia. Dasar awal untuk kita menjadi orang yang berbahagia adalah kita harus bisa mengucap syukur dengan apa yang kita peroleh. Seringkali orang membandingkan dengan keadaan orang lain. Wah, aku gak punya rumah yang besar. Orang lain kok punya rumah besar. Aku gak punya mobil bagus, orang lain punya mobil. Aku gak punya rumah, orang lain punya rumah. Orang lain diberkati kok hidupku seperti ini. Seringkali kita menutup sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan. Seringkali kita membandingkan apa yang orang lain punya. Dan kita tidak punya waktu untuk bersyukur kepada Allah. Padahal Allah berkata, kalau kita bisa mengucap syukur itu mendatangkan berkat. Dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Allah sedang turut bekerja dalam segala sesuatu kalau kita bisa mensyukuri apa yang kita peroleh. Allah tidak tinggal diam, Dia akan turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan bahkan Dia menyediakan sesuatu yang Tuhan beri terlalu baik bagi kita saat kita bisa mengucap syukur. Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah
yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kemampuan kita terbatas, tapi kemampuan Allah tidak pernah terbatas. Kalau kita hadirkan Allah, kita bisa mengucap syukur dengan apa yang kita peroleh dan tidak membandingkan dengan apa yang orang lain peroleh. Dan kita tetap bisa mengucap syukur. Allah sedang bekerja untuk mendatangkan satu kebaikan bagi kita. Dialah yang empunya langit dan bumi, yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Seperti yang ternyata kuasa yang ada di dalam diri kita. Ada Roh Kudus, ada Tuhan yang tidak pernah tidur untuk selalu mendengar setiap doa saudara dan saya. Mengawali sesuatu yang baik, jadilah orang-orang yang bisa mengucap syukur di dalam segala hal. Sebab mengucap syukur dengan apa yang kita peroleh itu mendatangkan berkat. Kita lihat sebuah contoh dalam Lukas pasal yang ke-9. Bagaimana Tuhan bisa memberi makan kepada 5.000 orang pada waktu itu. Pada waktu itu Tuhan mengajak kepada murid-muridnya untuk pergi ke sebuah kota, Bethsaida namanya. Kota yang kecil, jauh dari keramaian. Tapi orang-orang banyak tahu kemana Yesus dan murid-muridnya pergi. Mereka tidak mau tinggal diam, mereka mengikuti Yesus kemana Yesus berada. Akhirnya orang-orang banyak itu tetap mengikuti Yesus dan mendengarkan Yesus berkhotbah. Hari sudah larut malam, mereka enggak mau pulang. Mereka tetap ingin bersama dengan Yesus. Dan pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, suruh mereka duduk. Dan kamu harus memberi mereka makan. Pada waktu Yesus memberi tugas kepada murid-muridnya, apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Kita lihat di dalam Lukas 9 ayat yang ke-13. Lukas 9 ayat yang ke-13. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih dari 5 ketu roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi memberi makanan untuk semua orang banyak itu. Murid-muridnya berkata, kami punya hanya 5 ketu roti dan 2 ekor ikan. Mereka akan menemukan bekal yang sedikit. Mana cukup Tuhan untuk memberi makan kepada orang banyak ini. Murid-muridnya tidak bersyukur dengan apa yang mereka dapatkan. Terbukti mereka berkata, mana cukup Tuhan, kecuali kalau kami membeli. Tapi beda dengan yang Tuhan lakukan. Kita lihat Lukas 9 ayat 18. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak. Bekal yang dari murid-muridnya dibawa pindah di tangan Tuhan. Tapi pada waktu Tuhan terima 5 ketu roti dan 2 ekor ikan, Tuhan tidak mengomel. Tuhan tidak bilang, loh lah kok berkatnya cuma segini. Tidak. Tapi Tuhan bilang, bawa ke sini. Bawa kepadaku 5 ketu roti dan 2 ekor ikan. Tuhan tetap mengucap syukur dengan berkat yang murid-muridnya beri kepadanya. Hasilnya Lukas 9 ayat yang ke-17. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan itu yang sisa sebanyak 12 bakul. Potongan-potongan roti dikumpulkan, diberi makan, dibagikan oleh murid-muridnya. Masih sisa 12 bakul, saudara.
dalam Lukas 9 ayat 16 tadi, Tuhan mengucap syukur, membawa berkat 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Dan hasilnya ayat 17, saudara, Tuhan bilang kumpulkan. Dikumpulkan masih sisa potongan-potongan roti 12 bakul, 12 keranjang. Mana mungkin, secara logika nonsen, tidak mungkin. Tapi ini bukti firman Allah. Saat ada di tangan Tuhan, berkat yang tidak masuk akal dirubah oleh Tuhan, bisa mencukupkan, memberi makan 5.000 orang. Laki-laki, belum yang perempuan, belum yang anak-anak. Lebih dari 5.000 orang. Kenapa ini bisa terjadi? Apakah Tuhan tidak bisa melakukan dengan sesuatu yang ajaib? Bisa. Cuma Tuhan mau coba bagaimana sikap murid-muridnya. Apakah tetap bisa mengucap syukur dengan berkat sedikit yang mereka temukan. Dan terbukti Allah tunjukkan bahwa dirinya yang berkuasa dan ajaib itu dapat melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kenapa misalnya bisa terjadi? Kenapa ini bisa terjadi yang tidak masuk logika, yang rasanya tidak mungkin? Yeremia 32 ayat 27 berkata, sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah yang mustahil untukku? Sesungguhnya akulah Allah segala makhluk. Adakah yang mustahil bagiku? Tidak ada. Tuhan bisa, karena Tuhan empunya langit dan bumi. Tuhan yang punya segala-galanya, dan Tuhan mampu untuk melakukan sesuatu. Dan dibuat murid-muridnya itu tercengang melihat perbuatan Allah. Dan Allah berkata, aku Allah segala makhluk. Tidak ada yang mustahil bagiku. Bahkan di dalam Wahyu 1 ayat yang ke-8 dikatakan, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Aku tetap Allah yang maha kuasa. Dia tidak pernah berubah oleh situasi kondisi dunia ini. Tapi Tuhan yang engkau panggil pagi ini, Tuhan yang sama. Tuhan yang bisa mencukupkan, memberi makan 5.000 orang. Hari ini Tuhan juga bisa melakukan tanda ajaib bagi saudara jemaat Alfa Omega. Baginya tidak ada barang yang mustahil. Mungkin engkau tidak bisa bersyukur dengan apa yang engkau miliki hari ini. Belajarlah mengisi hari-harimu dengan selalu bersyukur dengan apa yang engkau peroleh. Beda satu dengan yang lain. Yang satu mungkin diberi yang lebih, yang satu mungkin diberi yang pas-pasan. Tapi intinya Allah tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Mari belajar mengucap syukur dengan apa yang kita peroleh. Kalau kita bisa belajar mengucap syukur dengan apa yang kita peroleh, perbuatan Tuhan yang ajaib, yang bisa memberi 5.000 orang untuk dikenyangkan dengan 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Pagi ini juga Tuhan yang akan mencukupkan setiap apa yang engkau perlukan. Amin. Kalau kita bisa belajar hal itu, kita akan melihat Allah menyatakan sesuatu yang ajaib. Tuhan bisa pulihkan kesehatanmu. Mungkin menurut dokter, tidak mungkin. Penyakit yang menggerogoti tubuhmu berakibat sesuatu yang gak baik. Katakan hari ini, bagimu tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa membalikkan sesuatu. Tuhan bisa memulihkan kesehatanmu. Tuhan bisa memberkati pelayananmu, memulihkan pelayanmu. Tuhan juga bisa memulihkan pekerjaanmu. Asal mengawali berkat, kita bisa mengucap syukur dengan apa yang kita peroleh. Apakah cukup kita berhenti di situ? Tidak. Orang yang akan terima berkat Tuhan, dia bukan hanya bisa mengucap syukur dengan apa yang ia peroleh, tetapi langkah yang kedua yang dia ambil, dia bisa mengucap syukur atas apa yang kita
alami. Dia akan menjadi umat Allah yang bisa mengucap syukur dengan apa yang kita alami. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Allah minta kita mengucap syukur dalam segala hal. Mungkin hari ini engkau mengalami hal yang gak baik. Mungkin hari ini kesehatanmu gak baik. Pekerjaanmu gak baik. Keluargamu tidak baik. Allah ingin tetap kita mengucap syukur di dalam segala hal. Baik waktu sehat, waktu sakit, waktu diberkati, waktu sedang diuji, waktu jalan kita buntu. Kita harus tetap bisa mengucap syukur dengan apa yang kita alami. Mengapa perlu kita tetap mengucap syukur dengan apa yang kita alami? Itu berarti kita menjaga hubungan dengan Allah itu tidak terputus. Bukan pada waktu senang kita tidak berdoa. Hanya pada waktu susah kita berdoa. Bukan pada waktu sehat kita tidak berdoa, waktu sakit kita berdoa. Bukan hanya pada waktu diberkati kita tidak berdoa, waktu kekurangan kita berdoa. Yang Allah minta waktu sehat, waktu sakit, waktu kekurangan, waktu diberkati, tetap mengucap syukur kepada Allah. Itu artinya waktu kita tidak terputus dengan Allah. Bagaimana waktu kita tidak terputus dengan Allah? Kita menjaga hubungan doa kita dengan Allah. Jangan sampai terputus. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 berkata demikian. Tetaplah berdoa. Firman Allah berkata, tetaplah berdoa. Jangan kendor dengan Allah waktu-waktumu untuk berdoa. Kata tetap mengandung pengertian seperti sebuah mata rantai yang tidak terputus. Pray without ceasing. Artinya bukan berarti kita setiap hari nggak kerja, nggak melakukan aktivitas hanya doa terus, tidak. Tapi jangan lupa setiap hari ada waktu untuk berdoa. Selain engkau bekerja, selain engkau melakukan aktivitas, ambil saat teduh dengan Allah. Pray without ceasing. Berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mengawali hari yang baru. Bukan dengan mulut-mulut yang tidak baik, mengeluarkan perkataan tidak baik. Tapi aku belajar mengucap syukur mengawali hari yang baru. Sampai menjelang malam kita pun diajar Tuhan untuk tetap berdoa. Jaga hubungan dengan Allah. Pray to be continue with Jesus every time. Setiap waktu Allah minta di hari-hari yang sulit, jangan lepaskan hubunganmu dengan Allah. Di balik persekutuan yang indah, hubungan yang intim dengan Allah, engkau akan melihat cara Allah yang ajaib menyatakan kehebatan bagi orang-orang yang tetap menjaga hubungan doanya dengan Allah tidak pernah terputus. Mengapa perlu menjaga hubungan dengan Allah tidak terputus? Mazmur 145 ayat yang ke-18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Kalau kita tetap setia kepada Tuhan dalam waktu doa kita, enggak lepas dari Tuhan. Tuhan itu dekat. Mengapa ada banyak orang-orang yang masuk dalam bilik doa, mukanya murung, seperti dibayangkan seperti pepaya, lonjong, enggak ada senyum. Mungkin bertemu orang, bertemu keluarga, wajahnya muram, sedih, enggak sukacita. Tapi kenapa setelah keluar dari bilik doa, wajahnya bersinar?
Sebab saat dia berkomunikasi dengan Allah, dia bertemu dengan Allah lewat doa. Jiwanya disegarkan kembali, jiwanya dipulihkan, dan dia dilepaskan dari kesesakan hidupnya. Dan di situ pada waktu Allah berkomunikasi lewat doa yang dinaikkan kepadanya, Allah memberikan kekuatan. Dan akhirnya dia percaya jalan hidupnya yang penuh dengan masalah, tantangan akan dipulihkan oleh Allah. Dan dia percaya kemenangan akan terjadi. Kita lihat contoh tentang Ayub. Siapa Ayub? Orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang baik, orang yang takut akan Allah. Juga alami pencobaan dalam perjalanan hidupnya. Tapi kita lihat Ayub dalam kondisi yang terpuruk sekalipun, anak-anaknya mati semua. Bencana terjadi hebat atas Ayub. Istrinya belahan jiwanya ngomeli dia. Kutukilah ayahmu, kutukilah Allahmu. Karena dia membuat sesuatu yang baik engkau. Istri sendiri bilang begitu, bayangin. Anaknya mati, istrinya mencela dia. Hartanya ludes, habis semua. Tapi dalam kondisi seperti itu, apa yang Ayub alami, Ayub tetap bisa mengucap syukur. Terbukti apa? Dalam Ayub 1 ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kondisinya buruk, sedang terburuk, bukan kondisinya aman-aman. Hartanya habis, belahan jiwanya justru mencela dia. Anak-anaknya yang mati, penyakit barak ada di sekujur tubuhnya. Bayangkan keadaan Ayub pada waktu itu bagaimana, saudara. Tapi Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku. Dengan telanjang pula aku kembali kepadanya. Terpujilah Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ayub sadar, di balik apa yang dia sedang alami, ujian yang dia sedang alami, dia tidak sendiri, dia ada Tuhan. Dia punya Tuhan. Sebab itu dia berkata, terpujilah Tuhan. Imannya terus naik, imannya berkembang. Ayub bisa mengucap syukur. Dibuktikan dalam Ayub 23 ayat yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara, Ayub tahu di balik masalah tidak membuat perjalanannya kandas dan terpuruk. Dia semakin yakin di balik apa yang dia alami, Tuhan tahu jalan hidupnya. Tuhan gak pernah tidur. Tuhan tahu apa yang Ayub alami. Sehingga dia berkata, dia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul keluar seperti emas. Luar biasa. Ayub sadar. Ayub tahu dengan pasti bahwa Tuhan tetap punya rencana yang baik bagi hidupnya. Terbukti dalam Ayub 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Semakin imannya naik, dalam keadaan terpuruk dia tetap berkata, aku tahu jalan hidupku. Aku tahu rencana Tuhan yang terjadi atas hidupku. Di dalam rencananya tidak ada rencana yang gagal. Rencana kita boleh gagal oleh sebagian manusia. Mungkin manusia menutup jalan kita, tapi ingat, Tuhan tidak pernah menutup jalan hidup saudara. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bagaimana itu bisa terjadi?
Apakah Ayub seorang yang super? Tidak. Karena Ayub bisa mengucap syukur dengan apa yang dia alami. Semakin Ayub mengerti rancangan Tuhan itu luar biasa dalam hidupnya. Dan Ayub memperoleh mujizat dari Allah. Ayub 42 ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Resepnya saudara, mengucap syukur dengan apa yang dialami. Resepnya berkat itu akan turun. Doakan orang-orang yang membenci engkau. Doakan orang-orang yang mungkin menutup jalanmu. Doakan orang-orang yang mungkin merendahkanmu. Doakan orang-orang yang mungkin menganggapmu tidak baik. Jangan balas. Doakan mereka. Ayub setelah mendoakan sahabat-sahabatnya yang mencibir dia, justru di balik Ayub mengampuni mereka, Allah memberi berkat di luar logika Ayub. Ayub terima berkat 2 kali lipat dari kepunyaannya. Diberi anak kembali, kekayaannya 2 kali lipat. Dan dia disembuhkan dari penyakit bara. Ayub terima satu miracle dari Tuhan. Sekali lagi ingat, nothing impossible with God. God can turn trial into triumph. Allah dapat mengubah dari sebuah ujian menjadi sebuah kemenangan. Caranya belajar mengucap syukur dengan apa yang kita alami. Jangan balas jahat dengan jahat. Ampuni orang-orang yang mencelakakanmu dan belajarlah mengucap syukur. Pasti Tuhan memberkati engkau. Kalau Tuhan memulihkan Ayub, Tuhan juga memulihkan keadaan jemaat Alfa Omega. Tuhan juga memulihkan orang-orang percaya yang mendengarkan secara online. Hari-hari yang sulit, tapi Allah tidak pernah buat sulit orang-orang yang bisa tetap mengucap syukur kepada Allah. Beri kemuliaan bagi Allah dulu. Allah disenangkan pagi ini. Akhirnya ucapan syukur mendatangkan berkat. Bukan hanya mengucap syukur dengan apa yang kita peroleh. Yang kedua, mengucap syukur dengan apa yang kita alami. Tetapi langkah yang terakhir yang mendatangkan berkat, itu kita harus mengucap syukur atas apa yang kita harapkan. Kita juga harus bisa mengucap syukur atas apa yang kita harapkan. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Sekali lagi firman Allah berkata, kalau engkau percaya, seolah-olah engkau menerima apa yang engkau harapkan, engkau akan terima dari Tuhan. Milikilah iman. Jangan pakai logika untuk menganalisa sesuatu dari jawaban Tuhan. Dasari dengan iman dalam setiap permohonanmu kepada Tuhan hari-hari ini. Menjelang hari yang sulit, engkau punya banyak permohonan, nyatakan kepada Allah. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Mari di hari-hari yang sulit, hari-hari yang penuh dengan tantangan, banyak permohonan, banyak pergumulan yang sedang kau naikkan pagi ini kepada Allah. Teruslah berharap kepada Allah. Jangan berharap kepada manusia. Kalau sudah berharap kepada manusia, satu kali manusia itu akan mengecewakan. Tapi berharaplah sama Tuhan yang empunya langit dan bumi. Dia pembuat langit dan bumi. Dia yang menciptakan hidupmu berharga. Karena pengharapan kepada Allah tidak pernah mengecewakan. Kalau tidak pernah mengecewakan, maka dia akan merancang hidup kita
dengan rancangan yang luar biasa. Amsal 23 ayat yang ke-18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jelas, dengan memiliki pengharapan kepada Allah yang tidak terputus, engkau akan melihat sesuatu yang luar biasa. Dan saudara semakin percaya bahwa Allah memiliki sesuatu yang baik dan merancang yang baik untuk masa depanmu. Kalau kita yakin rancangan Allah tidak pernah berubah, apa yang Tuhan berikan sama kita? 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Tuhan akan menyatakan yang luar biasa. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi. Orang yang mengasihi Allah, orang itu pasti berharap kepada Allah. Tidak berharap pada kekuatan sendiri. Manusia itu rapuh. Manusia itu tidak bisa kuat menghadapi apapun. Kalau engkau berharap sama Tuhan, pengharapan tidak pernah mengecewakan. Engkau semakin tahu rancangan Allah itu baik bagi hidupmu. Dan apa yang Tuhan beri tidak seperti manusia beri. Apa yang tidak pernah dilihat, dipikirkan, timbul dalam hatimu, Allah menyediakan sesuatu yang ajaib akan terjadi. Yang tidak masuk akal, yang tidak mungkin secara logika, mungkin bagi Allah. Kalau engkau berharap kepada Allah dengan iman dan tidak pernah terputus pengharapanmu, Allah menyatakan kedahsyatannya. Kita lihat sebuah contoh dalam Kejadian pasal yang ke-17. Itulah awal perjanjian Allah dengan Abraham. Allah berkata, Abraham, tahun depan aku akan datang lagi kepadamu. Istrimu akan mengandung. Waktu perjanjian Allah dengan Abraham dinyatakan, Abraham percaya. Walaupun pada waktu itu usia Abraham sudah tua. Dibuktikan dalam Roma 4 ayat yang ke-18. Roma 4 ayat yang ke-18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Istrinya dikatakan mandul, Sarah mandul, sudah usia lanjut gak punya anak. Tapi Tuhan berkata, nanti lihat, engkau akan menjadi bapa banyak bangsa. Tuhan berkata dalam perjanjiannya dengan Abraham, lihat Abraham, bintang yang ada di langit itu yang akan menjadi keturunanmu. Padahal istrinya gak punya anak, mandul, divonis mandul. Tapi Abraham tetap percaya. Dan hasilnya apa? Roma 4 ayat 19, 20 dan 21. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Katanya usianya tidak lagi menjadi halangan bagi dia. Usianya sudah 100 tahun lebih. Dalam hatinya dia berkata, rahim Sarah dalam usia lanjut sudah tertutup, rahimnya sudah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Dengan ketidakpercayaannya, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Bayangkan saudara, Abraham tidak terpengaruh dengan fisiknya, dengan usianya waktu itu 100 tahun. Sarah 90 tahun, mana mungkin punya anak. Tapi dia tetap memuliakan Allah dengan janji Allah itu. Dia tetap berharap apa yang dikatakan Allah itu tidak mungkin tidak akan terjadi. Pasti terjadi. Dan akhirnya Sarah istrinya mengandung. Dan akhirnya melahirkan seorang anak. Ishak namanya. Maaf, di sini ada dokter Ishak. Bukan dokter Ishak tapi Ishak ini lahir.
Usia yang 90 tahun secara medis. Di sini ada dokter Ishak. Gak mungkin wanita yang sudah mati haid bisa mengandung, bisa melahirkan anak. Sudah menopause, gak mungkin. Tapi kita lihat Sarah 90 tahun, nenek-nenek. Dikasih anak sama Tuhan. Abraham 100 tahun jadi kakek-kakek, punya anak. Lahirlah Ishak. Bukan hanya lahir Ishak, keturunan-keturunan Abraham setelah Ishak menjadi keturunan yang diberkati dan menjadi berkat. Luar biasa bukan? Ini cara Allah. Kenapa itu bisa terjadi? Dalam Roma 4 ayat 22 dikatakan, karena hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Tuhan sudah menetapkan sesuatu bagi Abraham. Tidak bisa digeser. Dikatakan Tuhan sudah memperhitungkan sebagai kebenaran. Kebenaran itu bukan untuk Abraham saja, tapi untuk kita semua. Untuk jemaat Alpha Omega. Untuk saudara-saudara seiman yang mendengarkan secara online. Kebenaran yang Allah nyatakan itu akan juga menjadi bagian kita. Kebenaran Allah yang dinyatakan bagi Abraham juga akan dinyatakan bagi kita semua pagi ini. Apa yang kita harapkan pagi ini? Nyatakan terus dengan imanmu kepada Allah. Karena Allah melakukan yang dahsyat bagi kita semua. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita pagi ini. Sudahkah saudara selalu belajar mengucap syukur kepada Tuhan? 13 hari lagi tinggalkan tahun ini. Sudahkah kita mengucap syukur? Sudahkah belajar mengucap syukur? Atau mungkin justru ngomel sama Tuhan, marah sama Tuhan? Belajarlah untuk tetap mengucap syukur. Kalau kita bisa mengucap syukur dengan apa yang kita peroleh. Kalau kita bisa mengucap syukur dengan apa yang kita alami. Kalau kita bisa mengucap syukur atas apa yang kita harapkan. Di situ kita akan melihat berkat-berkat Allah dicurahkan bagi kita. Mau terima berkat Tuhan? Mau terima berkat Tuhan? Mari kita bangkit berdiri. Mazmur 25 ayat 13. Mazmur 25 ayat yang ke-13. Mari kita baca sama-sama dengan iman. Inilah berkat di penghujung tahun bagi jemaat Alpha Omega dan saudara-saudara seiman dimanapun berada. Mazmur 25 ayat yang ke-13. 2, 3. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Sekali lagi, 2, 3. Saudara yakin engkau menetap dalam kebahagiaan? 13 hari lagi engkau tinggalkan tahun ini. Engkau masuk tahun 2023. Prediksi banyak orang berkata krisis global. Tapi engkau yakin justru tahun 2023 tahun mujizat, tahun kemenangan, tahun pemulihan, tahun kesembuhan, tahun berkat bagi saudara semua pagi ini. Kalau engkau yakin, angkat tanganmu, dia ada di sini. Tundukkan kepala, dia sedang bekerja menyatakan keajaiban bagimu. Mungkin engkau datang dengan sakit penyakit hari ini. Dia sanggup pulihkan. Dia sanggup sembuhkan penyakitmu. Taruh tangan kirimu di dada. Imani. Bilur-bilurnya sedang dialirkan pagi ini. Kuasanya sedang dialirkan pagi ini. Merata di bagian organ tubuhmu. Nothing impossible with God. Tidak ada yang mustahil. Apapun keputusan dokter, Tuhan bisa merubah. Yang hadapi jalan buntu, angkat tanganmu, taruh tangan kirimu di dada.
Tuhan sedang membuka sebuah pintu terobosan mujizat pagi ini. Dia akan menyatakan kedahsyatan pagi ini. Pintu yang tertutup akan dibukakan. Pekerjaanmu akan dipulihkan. Berkat akan mengalir. Percayalah dengan iman. Kalau engkau terpuruk dengan sebuah keadaan, tidak ada seorang pun yang bisa menolongmu. Anakmu tidak bisa menolongmu. Istrimu tidak bisa. Suamimu tidak bisa. Orang tuamu tidak bisa. Tapi ada tangan yang sedang terulur pagi ini, memulihkan hidupmu, menyejukkan hidupmu, mengangkat hidupmu. Percayalah dengan iman. Saat engkau memuliakan Tuhan, Dia hadir. Katakan sebentar, aku percaya ada mujizat. Engkau akan pulang dengan mujizat. Bukan seperti waktu aku datang. Engkau datang dengan sakit penyakit, pulang dengan kesembuhan. Engkau datang dengan beban, pulang dengan kemenangan. Raih janji itu. Yesus yang disembah oleh Abraham, Tuhan yang disembah oleh Ayub, Tuhan yang disembah oleh Abraham, Tuhan yang sama disembah oleh jemaat Alfa Omega. Dia tidak pernah berubah. Nyanyi dengan iman, rasakan kehadiran Tuhan pagi ini. Setiap hari aku terima mujizat. Haleluya. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Jemaat saja, semua menyanyi. Setiap hari Dia ada di sini. Dia tahu pergumulanmu hari ini. Ucapkan syukur kepadanya, si pemberi anugerah itu. Ada mujizat dalam hidupmu. Ada mujizat di penghujung tahun ini. Katakan, aku percaya. Mujizat sedang terjadi. Di tempat ini ada mujizat. Oh yes Lord. Iya lama sangka, amata kalama. Kira lama ya sangka, amata ku, lama. Kira lama ya singkira, lama. Yes Lord. Aku percaya. Engkau ajaib. Nyatakan terus dengan iman. Siapa yang sakit? Lambaikan tanganmu dengan iman. Gapai tangan Allah yang sedang terulur untuk menjamah penyakitmu pagi ini. Gapai tangan Allah yang sedang hadapi masalah. Angkat tanganmu. Dia sedang turun tangan untuk mengangkat hidupmu. Terus katakan, aku percaya. Yes Lord. Saya minta saudara Faldi akan berdoa. Bekerjalah dengan ajaib. Roh Kudus, bekerjalah dengan ajaib. Syama, bergeraklah Roh Kudus. Terus nyatakan. Saudara Faldi akan berdoa. Sekali lagi. Aku percaya ada mujizat. Dengan iman, aku percaya Tuhanku dahsyat. Terus katakan,
kerjakannya. Yes Lord. Aku percaya. Sekali lagi. Terus katakan aku percaya. Aku percaya. Ada mujizat. Aku percaya. Aku percaya. Tuhanku dahsyat. Perbuatan telah dikerjakannya. Aku percaya. Sekali lagi katakan, aku percaya. Aku percaya. Ada mujizat. Kami percaya Tuhan. Aku percaya. Tuhanku dahsyat. Perbuatan telah dikerjakannya. Aku percaya. Ada mujizat. Sekali lagi katakan, aku percaya. Haleluya, haleluya. Kami percaya. Punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Aku percaya. Ada mujizat. Aku percaya. Aku Percaya. percaya mujizat terjadi buat kita pagi hari ini. Lawatan Tuhan, kuasa Tuhan, jamahan Tuhan ada atas kehidupan kita. Perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan, nyatakan buat kehidupan kami Tuhan. Aku percaya. Ada Haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawati setiap kehidupan kami. Jamah kami, jamah kehidupan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Roh Kudus, Roh Kudus, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa, yang boleh kami dengar pagi hari. Terima kasih Tuhan buat teguran-Mu. Terima kasih buat pengajaran-Mu. Terima kasih sudah mengingatkan kembali pada kami Tuhan, bahwa kami tidak perlu khawatir dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Apapun masalah yang datang, apapun tantangan yang kami hadapi, ajarkan kami untuk terus bersyukur. Ajarkan kami untuk terus mengandalkan Tuhan. Ajarkan kami untuk terus mengutamakan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan sanggup mengadakan mujizat dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau yang terus bersama-sama dengan kami. Memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemampuan. Tidak ada kekhawatiran. Tetapi biarlah kami terus berbahagia karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang hebat. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh datang bagi kami, menegur, mengajar, bahkan boleh menguatkan kami di pagi hari. Kami percaya keberkatan Allah menjadi bagian milik kehidupan hamba-Mu yang telah Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman. Kami percaya pemakaian Tuhan, pengurapan Tuhan terus mengalir dalam setiap kehidupan hamba-Mu. Tuhan terus pakai dimanapun hamba-Mu pergi dan berada. Biarlah kuasa Tuhan, mujizat Tuhan selalu dinyatakan dalam setiap pelayanan. Kami percaya pemakaian Tuhan, pengurapan Tuhan terus mengalir dalam setiap kehidupan hamba-Mu. Tuhan terus pakai dimanapun hamba-Mu pergi dan berada. Biarlah kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, selalu dinyatakan dalam setiap pelayanan. Kami percaya
yang dilakukan oleh hamba-Mu. Bahkan kami semua jemaat yang ada di tempat ini, semua kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, penyelamat kami. Terima kasih Roh Kudus yang terus mengingatkan kami untuk tetap mengucap syukur dan setia kepada-Mu. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kembali yang 2 kali. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati kita.